بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا إلى آخر الأيام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير يا فتاه يا عليم. افتح لنا يا الله فتوح العارفين، افتح لنا يا الله بابا يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu-ibu Majelis Ilmu MT DPD Al-Hidayah Provinsi Jambi, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Begitu banyak aktivitas kita, begitu banyak kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduk kita, kumpul kita hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari majelis ilmu ini juga dalam keadaan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah menambah mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menghantarkan diri kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Ilmu MT Al-Hidayah Provinsi Jambi, hari ini kita masih membahas tentang hadis, ya, hadis arba'in, memasuki hadis lanjutan ialah hadis yang ke-26. Hadis ke-26 ini, ya, keinginan hadis ini, ya, menginginkan kita bersama untuk setiap harinya bersedekah. Masih ada kaitan tentang sedekah. Kita dituntut untuk bersedekah setiap hari. Kenapa? Nah, ini akan kita bahas, Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi as-samsu faya'tadilu bayna ithnaini sadaqah, wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu
sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khutuwatin yamsiha ila salah sadaqah. Wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita semua Nabi, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatan. Setiap manusia itu mempunyai persendian. Setiap persendian yang kita miliki, ya, dituntut untuk, ya, sedekah. Nah, persendian itu ini banyak persendian. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan persendian-persendian yang ada di dalam tubuh manusia kita, ya, pada tubuh kita ini ada 360 persendian. Banyak. Setiap persendian itu kita dituntut untuk mensyukurinya. Dengan cara apa mensyukurinya? Setiap persendian kita tuh setiap hari wajib kita dituntut setiap hari kita untuk mensyukurinya dengan bersedekah. Setiap persendian 360 berarti 360 kali pula kita bersedekah dalam satu hari. Cara kita mensyukurinya kok tadi? Oh, banyak. Nah, hitung bala jari kita ni lah berapa setiap persendian. Nah, 1, 2, 3 ni bala 360 persendian. Kita dituntut untuk mensyukurinya dengan jalan bersedekah. Satu be kita kurang, ghafilin, kita termasuk orang yang lalai dan lupa kepada Allah. Nauzubillah. Banyak itu, ya. Ini hadis-hadis sahih. Kullu yawmin tatlu'u asy-syams, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu faya'tadilu baina itsnaini shadaqah. Dengan cara apalah kita ini agar kita bisa bersedekah? Ini 360, ya. Banyak tuh, Bu. Iya nih, ya. Ya, ini bakal kita jelaskan supaya kita paham. Makanya kita enak ngaji itu pakai kitab, kan. Faya'tadilu baina itsnaini shadaqah. Mendamaikan di antara dua orang yang berselisih paham termasuk sedekah. Ini salah satunya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan termasuk sedekah. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, afdhalus sadaqah islahu dzatal bait. Setiap afdhalnya sedekah itu islah zatul bait, mendamaikan dua orang yang bertengkar, ribut, bermusuhan. Nah, itu termasuk sedekah. Afdalnya sedekah itu Rasulullah mengingatkan kita, ya, islahu zatil bait, mendamaikan dua orang yang berselisih paham, bertengkar, yang tidak cocok, yang tidak sesuai, kan. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita kembali, man aslaha bainan nas aslahallah amrah. Siapa yang mendamaikan dua orang yang berselisih paham, siapa yang memudahkan
urusan orang lain. Aslahallah amrah. Allah akan membaguskan perkaronya, memperbaiki urusannya, membaguskan perkara urusan dia di dunia bahkan di akhirat. Macam itu. Ibu-ibu majelis ilmu ya, MT DPD Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jalan kita untuk mensyukuri setiap persendian yang diberikan Allah kepada kita dalam setiap. Ada satu hikayah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil. Kebetulan adalah satu keluarga yang sangat luar biasa, suaminya saleh dan istrinya juga salehah. Ini agak susah, Bu. Ya, suaminya yang salehah, suaminya saleh, istrinya salehah. Ini jarang juga kita ketemu. Ada. Ya. Tetapi dia hidup dalam kekurangan, miskin lah bahasa, fakir. Ya, hidupnya fakir. Kerjanya setiap harinya dia itu mengumpulkan kapas. Kalau bahasa Jambi ini kapuk. Ya, Bu ya. Nah, dikumpullah kapuk itu, ya. Dia untuk apa? Dikumpul, dibersihkan, dijual. Itulah kerjanya suaminya tadi. Dapatlah setiap hari dikumpulkannya, ya, dijualkannya, dapat hasil boleh dikata setiap harinya itu 1 dirham. 1 dirham ini dibagi pula 2. Setengah dirham dia digunakannya untuk modal, setengah dirham untuk keperluan rumah tangganya. Berjalan telah beberapa hari, seorang laki-laki, ya, suami dia ini tadi pulang dari pasar, melihat 2 orang yang bertengkar, yang lagi ribut. Mendengarlah dari kejauhan, yang satu mengatakan saya sudah bayar hutang, yang satu ngato belum. Nah, bertengkarlah nih 2 orang nih. Dia lewat mendengar belum. Yang ini ngato sudah, yang ini ngato belum. Ketika itu juga sang suami menghampiri mereka. Kebetulan hutang piutangnya itu 1 dirham. Hasil jualan ini 1 dirham pula. Belum dibagikan, sebagian untuk rumah dan 1 bagian untuk modal, belum sempat sama sekali. Mendengarlah keributan, mendengarlah perselisihan itu, dipanggillah 2 orang yang berselisih paham. Wahai sahabatku, apa yang jadi permasalahan kalian sehingga kalian kok bisa bertengkar ribut seperti ini? Apa katanya? Dia punya hutang 1 dirham kepadaku, tetapi dia mengaku sudah bayar. Dijawab oleh laki-laki itu, mulai hari ini 1 dirham itu saya yang akan melunaskannya. Inilah uangnya. Gara-gara 1 dirham, 2 orang ini tidak lagi bertengkar dan baiklah sampai akhir hayat mereka. Pulanglah ke rumah, ya. Kebetulan istrinya orangnya yang solehah. Diberitahukan, mohon maaf istriku, hasil jualan kita hari ini, hasil dagangan kita hari 1 dirham. Diceritalah, saya sudah mendamaikan 2 orang yang berselisih paham dengan uang 1 dirham. Apa ucapan istrinya? Alhamdulillah. Oh, coba bini gini, ya? Kalau udah tidur di luar kamar, ya, iya 1 dirham itulah harta yang berharga. Setengah dirham untuk modal, setengah untuk di dalam rumah tangga.
Jangan cubu-cubu gini tu dah. Ya. Berkat istrinya salehah, ridha akan segala macamnya, alhamdulillah bang. Masih bisa kita diberikan kesempatan oleh Allah kita bersedekah membantu orang lain. Keesokan harinya sang suami dan istri mengumpullah sisa-sisa kapas yang jelek tadi, yang buruk itu dikumpul, bawalah ke pasar kembali untuk dijual. Kapas ini ternyata kapas yang mohon maaf BS kata bahasa orang ini kan, yang tidak baik lagi, yang afkiran. Ternyata seharian itu menjual sisa kapas itu tidak ada satupun yang mau beli. Pulanglah sang suami itu dari pasar. Di pertengahan jalan melihat pula orang yang jual ikannya tidak laku. Ikan ini ikan yang tidak bagus pula. Ikan boleh dikata ikan busuk lah, BS lah, ya kan? Nah, jadi bertemulah dua orang ini saling bertatapan. Apa yang engkau bawa? Saya membawa ikan. Kenapa tidak engkau jual, wahai saudaraku? Tidak ada satupun orang yang mau beli. Sedangkan engkau, saya membawa kapas. Kapas saya ini kapasnya buruk, jelek, tidak ada satupun yang mau beli. Sudahlah, kita tukaran lain. Nah, tukaranlah kapas dengan ikan lain. Sepulang ke rumah, sang suami memberikan ikan ke tadi. Wahai istriku, kita dapat rezeki hari ini. Dapat ikan, sianglah masaklah. Ketika disiang oleh sang istri, begitu luar biasanya. Di dalam perut ikan itu ada mutiara yang luar biasa yang dititipkan Allah untuk dia. Nah, istri solehah dan suami soleh benar. Dijuallah, diperkirakan mutiara itu dibawanya ke pasar, diperkirakan 100 sekian dirham lah. Ya, uang. Kalau diuangkan gitu di dalam hikayah itu 720 juta. Banyak, ada. Pokoknya nak berapa tas juga kita bawa duit ini. Setelah itu pulanglah ke rumah, dilaporkanlah kepada istri, wahai istriku, inilah hasil harga mutiara yang itu bawa ke pasar. Setelah itu tidak lama masuk ke rumah, dia berpikir ada orang yang ngetok pintu. Rupanya ada tahu pula tetangga nih, sudah cair rupanya kan. Nah, datanglah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya minta bagian saya tuh. Ternyata orang yang jual ikan itu tadi, masya Allah. Berdiskusilah dua suami istri ini, dapatlah kesepakatan dibagilah dua. 720 juta berarti 360 sekian dibagi dua. Sudah dibawa oleh tukang ikan, kembali lagi tukang ikan ke rumah, dia berkata, saya tak jadi ambillah untuk kamu. Saya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengetes kalian. Kalian orangnya sabar, kalian tetap istiqamah bersyukur atas apa yang diberikan Allah, atas ujian yang diberikan Allah kepadanya. Sabar, tetap bersyukur, istiqamah. Kenapa Allah mengangkat derajat manusia itu tidak melihat siapa-siapa? Ada yang diangkat oleh Allah kemuliaannya dengan kefakirannya. Allah mengangkat kemuliaan seseorang itu ada dengan memang kedermawanan, kebanyak hartanya. Ya, maka tingkatan manusia yang mulia itu memang orang yang punya ilmu dan kaya raya. Itu orang yang paling luar biasa kemuliaannya. Setelah itu tingkat kemuliaan manusia yang kedua, orang fakir tapi dia berilmu. Orang miskin tapi dia berilmu. Inilah orang yang kemuliaan yang kedua. Kenapa? Orang yang nomor dua ini dia punya cita-cita sama seperti dengan orang yang kaya. Kalaulah dia kaya, dia akan bersedekah, dia akan membantu, dia akan menjadi orang yang dermawan dalam kehidupan. Inilah luar biasa. Nah, makanya afdhalus sedekah
Islahul zatil bait, kata Rasulullah. Sebaik-baik sedekah itu adalah orang yang memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih paham, yang ribut salah satu keduanya, yang lagi bermusuhan. Ini salah satu ya ibadah yang diajarkan Nabi. Cara kita mensyukuri 360 persendian gitu katanya. Itu dituntut untuk bersyukur, Ibu, ya. Dengan Allah ciptakan kita 360 persendian. Dengan jalan kita bersyukur itu kita ditekankan untuk bersedekah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini jalan yang pertama yang harus kita jalankan. Jadi ada kemuliaan, kelebihan harta yang diberikan oleh Allah. Bantu orang yang kesusahan. Ya, mungkin orang banyak hutang piutang, kalau memang dia tidak mampu, ikhlaskan. Ya. Kenapa? Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Itu yang kita harapkan. Orang yang menutupi aib orang lain, orang yang melapangkan hidup orang lain di dunia, ya, Allah akan melapangkan, Allah akan menutupi keburukannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi itu Bapak Ibu-ibu ya. Ini mendamaikan kedua orang yang berselisih paham. Kemudian wa yu'inur rajula fi dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Membantu orang lain, ya, membantu seseorang fi dabbatihi ketika dia mau naik kendaraan. Ini kalau ada orang tua kadang di pasar ketemu dia nak naik kendaraan tu susah, ni kadang nenek lah tu kan. Nah, dibantu, membantu mereka naik kendaraan itu. Fayahmilu 'alaiha, dan membawa barangnya kau tadi. Ya. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah, dan membantu mengangkat ya barang dagangan bawaannya itu sedekah, ya, bernilai sedekah di mata Allah. Ini kadang di jalan ada juga orang mau nyebrang, orang tua tidak dibantu. Orang lain pun dianjurkan itu, apalagi orang tua kita sendiri. Nah, macam itu dah ukuran. Ini kadang kita mohon maaf banyak lalai gitu, ya, terbengkalai orang lain kita bantu, orang tua kita sendiri kadang mohon maaf gitu, ya. Itu. Ini salah satu jalannya, ya. Membantu seseorang ketika dia naik ke kendaraannya dan membawa barang bawaannya sehingga naik kendaraan itu sedekah, kata Rasulullah. Ya, juga sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun, dan kalimat ucapan-ucapan ya yang baik-baik itu sedekah. Itu berkata baik itu juga dinilai sedekah, dihitung sedekah. Makanya tetap hafizil lisan, jago lidah. Kitalah merasanya kalau kita diomong seperti itu tersinggung dah, kita meresapi sendirilah, ya. Makanya orang yang bisa menjaga lisan tu aman hidupnya, Bu, ya. Kenapa? Hati-hati, ya. Wa bi kulli khutuwatin yamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kaki kita datang ke masjid, setiap langkah kaki. Mungkin ibu dari mana tadi mau ke masjid ini. Sedekah, ya. Setiap langkah kita tuh dinilai dengan sedekah. Cobalah kalau dari rumah kita jauh. Karena kita nak mensyukuri 360 tadi. Persendian gitu tuh.
Wa bi kulli khutuwatin yamshiha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah kaki kita ke majlis zikir, kita ke majlis-majlis ilmu, bukan ke masjid baik. Majlis zikir, majlis ilmu, ya. Silaturrahim, sedekah. Dihitung setiap langkah kaki. Kalau pakai motor, setiap putaran motor gitu, hitung ada berapa kira-kira. Kalau sempat sambil bermotor tenghitung, ya kan? Payah Pak Ustaz, pelan-pelan bawa motor. Direkam. Nah, Pak mobil kayak gitu juga, setiap putaran mobil kita bannya itu terhitung setiap putar. Kita melangkah berarti sama, kita ambil ini. Terhitung sedekah. Ini jalan kita nak mensyukuri tadi. Persendian-persendian kita dituntut untuk bersedekah setiap hari 360 persendian kita kata. Luar biasa ya. Wa tumitul aza, dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan anit thariq, daripada jalan sedekah. Kadang depan rumah kita mungkin ada batu besar, ya dah singkirkan. Gara-gara batu ini tadi mungkin orangnya pokoknya ya menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan duri. Nah, itu Bu ya. Dari jalan sedekah. Jadi banyak cara kita untuk mensyukuri ya, dengan Allah berikan kita 300 persendian dalam diri kita ini, ya. Kita dituntut tadi adalah minan nas alaihi sadaqah. Dituntut setiap 1 persendian itu kita harus mensyukurinya dengan bersedekah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatut thayyibah. Ini juga kalimat-kalimat yang baik tadi. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita, man qala subhanallah, siapa yang membaca subhanallah saja lebih baik daripada dia mensedekahkan 100 onta di jalan fisabilillah. Masya Allah. Ya, makanya pegang tasbih kemana-mana dah. Secara tidak langsung, ada guna juga taingan. Tak pegang sama sekali. Tidak, subhanallah. Kita membaca subhanallah ya, lebih baik daripada mensedekahkan 100 ekor kuda di jalan fisabilillah. Ini kalimat-kalimat yang thayyibah tadi. Ya subhanallah 100 kali ba'da maghrib, 100 kali ba'da isya, ibu ya. Apa lagi yang kita kerjakan sekarang tak ada. Ya nak baca Quran, mata gola agak kabur-kabur dikit kan. Ada nak baca Quran kadang mudah ngantuk, maksudnya macam-macam. Ya. Nak duduk dengar pengajian kadang badanlah capek, baik gangguan. Macam-macam Bu ya. Pak Ustaz, kalaulah kami ni tak bisa ngapa-ngapa nak pengajian, tak bisa. Ya, nak nolong orang, mendamaikan dua orang yang berselisih paham, kami juga tak ada ketemu orangnya. Punya harta. Dan kami juga sudah mengucapi kalimat-kalimat yang baik-baik. Itu yang bisa kami lakukan. Apa yang harus kami lakukan kira-kiranya lagi? Rasulullah sallallahu mengingatkan kita, inna sallaita duha rak'ataini lam taftuf minal ghafilin. Ini Rasulullah mengingatkan kita.
Maka salat duha 2 rakaat berfungsi sekaligus. Nah, salat duha 2 rakaat berfungsi sekaligus untuk mensyukuri seluruh persendian yang ada di dalam tubuh kita. 2 rakaat salat duha ya, untuk mensyukuri seluruh persendian dalam tubuh kita. Salat duha 2 rakaat. Inna sallaita duha rak'ataini lam tuftaf minal ghafilin. Siapa yang sesungguhnya salat duha 2 rakaat lam tuftaf. Siapa yang ngarjokan salat duha 2 rakaat lam tuftaf, tidak dicatat minal ghafilin sebagai orang yang lupa akan mensyukuri, akan orang yang lalai atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita ya niatkan ya sembahyang duha tu ya yang mampu di kita. Ini kadang ngejar 8 rakaat, 12 rakaat setahun sekali. Yang penting kata Tuhan itu ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah itu amat mencintai amal ibadah seorang hamba itu yang kontinu, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Iko banyak ngejar tapi tidak pula. Ya. Setahun sekali itu payah pula. Nah, biarlah 2 rakaat istiqomah. Ya Bu ya, istiqomah. Disempatkanlah. Kenapa salat duha itu jalan salah satunya bisa kita mensyukuri 360 persendian yang dititipkan oleh Allah kepada kita tadi. Kita nak bersedekah dengan harta kita, tak ada punya harta, ya kan? Nah itu. Wa in mata yaumihi dakhalal jannah. Jika orang yang sudah melaksanakan salat 2 rakaat ini, wa in mata kata Rasulullah, kalaulah dia mati hari ini, wa in mata yaumihi, jika dia mati pada hari itu juga, dakhalal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Alhamdulillah. Jadi jangan kita sepele-sepelekan, Bu. Masih ada kesempatan diberi oleh Allah, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tidak mesti banyak, yang penting kita dikit ibadah rutin, istiqomah. Niatkannya tak lain. Ini niat sembahyang duha tadi kita. Kita sholat duha salah satunya kita jalan untuk mensyukuri ya atas persendian-persendian yang Allah titipkan kepada kita, 360 persendian itu. Ya Bu ya. Ini kita dituntut, tadi materi kita adalah dituntut kita bersedekah setiap hari ya dengan 360. Kurang 1 berarti kita termasuk orang yang ghafilin, orang yang lalai, lupa, tak bersyukur. Ini baru sebagian kecil yang ada di dalam tubuh kita yang pantas dan sangat pantas kita bersyukur kepada. Yang pertama tadi kita kalaulah melihat 2 orang yang bertengkar, yuk sama-sama kita menjadi orang penengah pendamai dengan jalan ya yang baik, insyaallah ya. Man aslaha bainan nas aslahallah amrah. Itu tadi. Siapa yang mendamaikan ya 2 orang yang berselisih paham, aslahallah amrah, Allah akan memperbaiki urusannya, Allah akan memudahkan segala urusannya di dunia ya, fil akhirah dan di akhirat. Di Bu ya, banyak. Kemudian membantu orang lain ya, berkata-kata yang baik ya. Banyak-banyak ibu kata-kata yang baik itu banyak ya. Salah satunya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah baik, pahalanya tadi luar biasa. Sama kita
lebih baik pahalanya kita mensedekahkan 100 ya. 100 kuda di jalan fisabilillah. Ibu majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita digolongkan oleh Allah dalam ketaatan ya, terus dibimbing sehingga kita akhir hayat kita, di akhir hidup kita husnul khatimah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan hadis yang ke-26 ya. Hadis arba'in ya, di dalam syarah hadis arba'in ya, al-majalisus sani. Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada yang mau ditanyakan, syukur saya beri untuk, silakan yang mau apa-apa yang mau ditanyakan ya. Ngaji ini Bu yang baik lama-lama luar biasa ada. Saya tu nengok tempat duduk tu lala banyak mujur kaki tadi. Itu ngajak sudah. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ya alhamdulillah ya, silakan. 306.